bertemu kembali dengan Bianca bercerita dalam seri penemuan boneka. Tadi adalah cerita pembuka tentang penemuan boneka. Untuk selanjutnya, mari Bianca ceritakan asal muasal penemuan boneka. Boneka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa itu, boneka dibuat dari kayu atau tanah liat yang dilukis menyerupai manusia. Boneka kayu biasanya ditempeli benang atau rerumputan sebagai rambutnya. Pada makam anak-anak Mesir kuno, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, sering ditemukan boneka. Boneka disertakan karena boneka itu mainan anaknya semasa hidup. Selain itu, dimaksudkan juga untuk menjaga arwah si anak di alam sesudah kematian. Hal yang sama juga menjadi kebiasaan orang Yunani dan Romawi. Boneka juga dibuat untuk upaya dan upacara religius. Ada yang percaya bahwa sebuah boneka bisa memiliki kekuatan gaib. Bahkan sampai sekarang, pada suku tertentu, kepercayaan semacam itu masih ada. Dan pada kebudayaan Yunani kuno, terdapat kebiasaan yang unik menyangkut boneka. Di masa itu, para gadis belajar membuat pakaian untuk bonekanya. Mereka juga mendandani bonekanya secantik mungkin. Kemudian, saat mereka bertunangan, mereka akan mempersembahkan boneka itu di kuil untuk dewa-dewi mereka atau untuk para peri. Dalam perkembangannya, akhirnya boneka menjadi kebutuhan anak-anak untuk bermain. Diproduksi secara massal oleh pabrik-pabrik boneka. Pada abad ke-14 di wilayah Jerman, boneka dibuat dengan aneka model. Ada boneka model anak-anak, boneka model orang dewasa, dan boneka-boneka itu diberi pakaian yang semodel dengan pakaian pada zaman itu. Memberi hadiah berupa boneka pun akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Pada tahun 1600-an, pabrik boneka mulai banyak berdiri di Inggris, Prancis, Belanda, dan Italia. Materi yang digunakan untuk membuat boneka semakin beragam. Ada yang dibuat dari bahan semacam karet atau dari bahan gips. Bahan-bahan itu memudahkan orang mencetak model-model boneka yang lebih bervariasi. Tahun 1636, sebuah pabrik di Belanda membuat boneka dengan mata dari gelas, sehingga mata boneka bisa menutup dan membuka. Dan tahun 1675, pabrik lainnya menciptakan boneka yang kepalanya dipasangi rambut manusia. Sampai abad ke-18, Jerman unggul dalam pembuatan boneka dan mainan anak-anak. Pada awal abad tersebut, ditemukan suatu bahan yang bisa dibuat menjadi semacam kulit yang lembut. Dan itu menciptakan model boneka yang lebih luas. Dari beberapa ide, ada gagasan yang melahirkan membuat boneka yang disebut marionettes. Boneka-boneka ini digerakkan dengan tali yang diikatkan pada sebatang kayu dari sebelah atas panggung boneka. Tarikan dan sentakan tali membuat lengan, kaki, dan kepala wayang bisa bergerak seperti manusia. Cerita dari negeri Tiongkok kuno banyak yang seru dan menarik.
ceritanya berkisar pada legenda, kepahlawanan, dan kisah-kisah kerajaan di daratan Cina tempo dulu. Cerita ini mengilhami pembuat wayang boneka dari Tiongkok. Mereka lalu membuat karakter-karakter yang bisa menghidupkan kisah kepahlawanan tersebut. Maka terciptalah wayang boneka Cina yang disebut Budaiki. Di Indonesia, wayang boneka ini disebut wayang potehi. Wayang potehi dipentaskan sebagai bagian dari acara ritual keagamaan. Biasanya dipentaskan di kelenteng-kelenteng. Selanjutnya ada bunraku, adalah teater dari Jepang. Sangat berbeda dengan teater boneka Eropa dan teater boneka pada umumnya. Pertama, ukuran boneka bunraku jauh lebih besar daripada ukuran boneka Eropa. Boneka bunraku dapat menggerakkan tangan, kaki, maupun memainkan pelupuk matanya. Boneka bunraku tidak digerakkan dengan tali, tapi dimainkan oleh penggerak boneka yang biasanya terdiri dari 3 orang. Mereka ini ikut tampil di panggung bersama para bonekanya. Para penggerak boneka memakai pakaian dan tutup muka berwarna hitam. Mereka menggerak-gerakkan boneka sesuai cerita yang sedang dituturkan sang dalang. Teater boneka bunraku bermain dengan iringan dentingan senar alat musik tradisional Jepang yang dinamakan shamisen. Si pencerita dan pemain shamisen harus kompak sehingga bisa menampilkan cerita yang bagus. Ukuran tinggi kepala sebuah boneka bunraku sekitar 15-20 cm. Terdiri dari bermacam-macam jenis atau tipe sesuai karakter tokoh-tokohnya. Ventriloquist adalah ahli bicara lewat perut. Artinya, dia bisa berbicara tanpa menggerakkan bibirnya, tetapi suaranya tetap terdengar. Nah, apa jadinya guys jika seorang ventriloquist juga seorang dalang boneka? Tentu saja menarik, karena boneka di tangannya seolah-olah bisa mengeluarkan suara dan berdialog dengan siapa saja. Tahun 1900-an, Edgar Bergen, ventriloquist dari Amerika, sempat memukau penonton dengan permainan bonekanya. Bagaimana dia bisa memanipulasi bonekanya seolah-olah hidup dan kocak. Kemudian muncullah ventriloquist lain yang mengikuti jejaknya. Di banyak negara termasuk Indonesia juga banyak terdapat ventriloquist yang hebat. Di Indonesia kita juga mempunyai salah satu jenis boneka yang terkenal dan melegenda. Namanya wayang boneka. Sampai saat ini catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan pertama wayang yang berasal dari prasasti Balitung pada abad ke-10. Pada tahun 903 Masehi, prasasti Balitung diciptakan oleh Raja Balitung dari dinasti Sanjaya. Dari kerajaan Medang kuno yang menyatakan Galigi mengadakan pertunjukan wayang untuk dewa dengan mengambil kisah Bima Kumara. Dan akhirnya sang
Saking melegendanya, pada tanggal 7 November 2003, UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, menetapkan wayang sebagai warisan dunia yang tak ternilai. Wayang boneka adalah boneka yang dijadikan sebagai media dan alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan bisa dimasukkan ke tangan penceritanya. Wayang boneka sangat berguna dalam bidang pendidikan anak-anak. Banyak hal terkait dengan dunia pendidikan yang bisa disampaikan melalui cerita wayang boneka yang lucu dan menarik. Selanjutnya ada boneka digital. Karena kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital, bisa membuat boneka semakin bisa dimainkan, dibuat lebih hidup, dan melalui program komputer yang canggih, boneka-boneka bisa dibuat sedemikian rupa dan bisa melakukan apa saja. Ini bisa kita saksikan dalam film boneka di layar televisi maupun pada film layar lebar. Itulah cerita Bianca tentang penemuan boneka. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian lebih menyukai boneka dan menambah wawasan kalian tentang penemuan-penemuan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya Bianca lebih bersemangat memberikan cerita seri penemuan lain yang bisa kalian jadikan pelajaran. Sampai bertemu di cerita seri penemuan lainnya. See you guys.